kembali lagi dengan saya Yemima Marbun. Di video kali ini saya akan membahas program untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Saya akan membuat dua program, yaitu yang pertama menentukan harga susu berdasarkan brand dan ukuran kalengnya, dan yang kedua menentukan gaji total karyawan berdasarkan golongan dan lemburnya. Kita masuk ke dalam program yang pertama, yaitu menentukan harga susu berdasarkan brand dan ukuran kalengnya. Telah disediakan susu yang akan diinput jika kode A adalah Pediasure, jika kode B adalah Bebelac, dan kode C adalah SGM. Kemudian kaleng susu yang akan diinput adalah kode 1 kecil, kode 2 adalah sedang, dan kode 3 adalah besar, dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan. Kita masuk ke bagian header, include your stream. Kemudian using namespace. Kemudian in main. Kita masuk ke bagian deklarasi, ketik string. Saya akan memakai dengan kode merek. Kemudian cout. Masukkan kode merek susu. Masukkan kode merek susu. Jangan lupa tanda titik komanya di belakang. Kemudian masukkan perintah-in kode merek. Integer ukuran kaleng. Kemudian masukkan perintah cout, masukkan ukuran kaleng. Kalau tadi yang di atas masukkan kode merek susu, sekarang masukkan ukuran kaleng. Kemudian masukkan perintah cin, ukuran kaleng. Kita masuk ke perintah if. Jika kode merek sama dengan A, if digunakan untuk membuat pembandingan antara kondisi atau menguji kondisi. Ketik if ukuran kaleng sama dengan 1, maka harga satuan adalah 250.000. Kemudian ketik else if. Jika ukuran kaleng sama dengan 2, else digunakan untuk menangkap kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi if. Maka harga satuannya 350.000. Kemudian masukkan perintah else if untuk menambah kondisi jika kondisi yang di atasnya tidak sesuai atau tidak memenuhi. Jika ukuran kaleng sama dengan 3, maka harga satuannya
yaitu 450.000. Kita masuk ke kode merek B. Yang di atas tadi kode merek A, sekarang kode merek B. Tetap memakai else if jika kode mereknya sama dengan B. Jika ukuran kalengnya sama dengan 1, maka harga satuannya yaitu 150.000. Masukkan perintah if ukuran kaleng sama dengan 1. Kemudian harga satuan sama dengan 150.000. Karena perintah yang di atas pada kode merek A sama, maka kita salin saja supaya lebih cepat. Ctrl C kemudian Ctrl V. Baik, sekarang ganti harga satuannya. Untuk kaleng 2 yaitu 250 dan untuk kaleng 3 yaitu 350. Kemudian salin pada kode merek B, lalu tempelkan supaya lebih cepat. B ganti dengan kode merek C. Untuk ukuran kaleng sama dengan 1 pada C yaitu 100.000, ukuran kaleng 2 yaitu 200.000, dan ukuran kaleng 3 yaitu 300.000. Baik, jangan lupa tanda tutup kurung awalnya. Masukkan perintah in jumlah beli. Jangan lupa dengan titik komanya. Kemudian masukkan perintah cout jumlah yang dibeli, supaya nanti ada hasil dari outputnya. Kemudian masukkan perintah in jumlah beli. Kemudian in total harga sama dengan harga satuan dikali jumlah beli, supaya sesuai nanti dengan harga yang harus kita bayar. Masukkan perintah cout untuk outputnya nanti atau keluarannya nanti. Itu harga satuan barang sama dengan rupiah. Kemudian panggil harga satuan. Kemudian N. Kemudian masukkan lagi cout atau untuk outputnya nanti juga, yaitu harga yang harus dibayar sebesar
panggil total harga. Dan jangan lupa kurung kelawar penutupnya di bawah. Baik, akan kita compile, tapi terlebih dahulu harus disimpan. Saya akan menyimpannya dengan nama menentukan harga susu. Harga susu 2. Kemudian save. Maka nanti akan tercompile. Nah, kita lihat di sini masih banyak yang error. Saya akan melihat dulu di mana errornya. Saya lupa membuat kurung kurawal sesudah in main. Baik, akan saya periksa lagi di mana letak kesalahannya. Oke, saya rasa sudah. Sekarang akan saya compile. Baik, sudah tidak ada yang error, maka akan kita jalankan. Baik, hasil outputnya sudah keluar. Masukkan kode merek susu. Saya akan masukkan C, ukuran kaleng 2, dan jumlah yang saya beli 3. Maka yang harus dibayar senilai 600.000. Karena harga satuan barang 200.000, saya membeli 3. 200 kali 3 sama dengan 600.000. Itulah untuk program pertama. Saya akan lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua yaitu menentukan gaji total karyawan berdasarkan golongan dan lemburnya. Golongan A, upah per jam yaitu 5.000, golongan B 6.000, golongan C 7.000, dan golongan D 9.000. Apabila karyawan bekerja lebih dari 150 jam per minggu, maka kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur dengan upah per jam 25% di atas upah reguler. Tampilkan gaji yang diterima per minggu. Baik, kita masuk ke bagian header terlebih dahulu, yaitu include iostream. Kemudian using namespace std titik koma. Kemudian in main. Kita memakai perintah string. Ketik string nama karyawan, koma, golongan. Kemudian integer jumlah jam kerja. Berikan perintah cout golongan kemudian kita memakai getLine dalam kurung cin, golongan. Kemudian cout. Oh maaf, sepertinya saya salah aturannya. Terlebih dahulu nama karyawan saya ganti dulu ke atas. Jadi cout nama karyawan.
Di sini kita juga memakai getLine. Dalam kurung sin, nama karyawan. Supaya nanti kalau misalnya ada karyawan yang namanya 2 kalimat bisa dimasukkan. Kemudian cout jumlah jam kerja. Masukkan perintah sin jumlah jam kerja. Kemudian in upah per jam sama dengan 0. Ini awalnya sebelum tidak terjadi apa-apa atau belum ada kondisi ya, makanya 0. Kemudian kita memakai perintah if untuk kondisi, yaitu jika golongan sama dengan A maka upah per jam yaitu 5.000. Kemudian memakai perintah else if untuk menentukan kondisi selanjutnya. Jika kondisi if tidak memenuhi, kita buat else if golongan sama dengan B. Jika dia golongan B, maka upah per jam yaitu 6.000 rupiah. Baik, kita salin saja supaya lebih cepat. Kemudian tempel. Sekarang kita ganti. Jika golongannya C, maka upahnya yaitu 7.000. Upahnya 9.000 untuk golongan D. In gaji reguler yaitu upah per jam dikali dengan jumlah jam kerja. In gaji lembur sama dengan 0 sebelum ditindaki kondisi. Jika jumlah jam kerjanya lebih dari 150 jam, maka ketik if jumlah jam kerja lebih dari 150
Maka masukkan in gaji lembur sama dengan jumlah jam kerja dikurang 150. Dikurang dari 150 jam yang per minggu tadi. Kemudian gaji lembur sama dengan jam lembur dikali dengan upah per jam dikali lagi dengan 1,25 dari yang 25% tadi. Masukkan in total gaji, yaitu sama dengan gaji reguler dikali dengan gaji lembur. Kemudian untuk keluarannya atau cetakannya, ketik cout nama karyawan, kemudian panggil nama karyawan. Masukkan perintah cout untuk golongan. Kemudian panggil golongan. Kemudian N. Kemudian ketik cout untuk jumlah jam kerja. Kemudian panggil jumlah jam kerja. Selanjutnya N. Kemudian yang terakhir cout untuk total gaji yang diterima oleh kemudian panggil nama karyawan, lalu ketik adalah RP. Kemudian panggil lagi per minggu, lalu ketik nanti N. Jangan lupa return 0. Selanjutnya kita compile, kita simpan terlebih dahulu. Saya akan menyimpannya dengan menentukan gaji karyawan. Baik, kita tunggu di compile. Di sini nampak errornya.
Saya lupa membuat tanda titik komanya. Saya tambahkan. Ini salah, aturannya bukan gaji, tetapi jam lembur. Kita compile lagi. Di sini masih terlihat ada errornya. Saya akan menghapus spasinya dulu ya. Baik, sudah. Sekarang kita compile lagi. Baik, sudah tidak error. Saya tadi lupa memanggil total gaji. Baik, sekarang kita compile lagi. Baik, sudah tidak ada yang error. Sekarang kita jalankan. Seperti ini. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Oke, sudah keluar. Saya akan memasukkan nama saya sendiri, Yemima. Kemudian golongan A. Jumlah jam kerjanya yaitu 300 jam. Maka total gaji yang saya terima adalah 2.437.500. Baik, sekian dari video pemrograman saya. Terima kasih.